Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk hari baru ini. Kami kembali ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang indah belum selesai atas kami. Sebelum memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami dengan roh kudus-Mu agar kami mengerti dan dengan penuh sukacita melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 19 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah Jepang mengatakan, kemiskinan tidak bisa mengalahkan kerajinan. Artinya adalah bahwa orang yang rajin pasti akan terpelihara kehidupannya. Charles Spurgeon pernah mengatakan, dengan ketekunannya, keong mencapai bahtera-Nuh. Maksudnya adalah bahwa kesuksesan hanya bisa dicapai dengan ketekunan. Rajin itu baik, jelas kita semua harus rajin. Tapi sebagai tambahan terhadap kerajinan adalah ketekunan. Setiap orang harus rajin dan juga harus tekun. Dan ada satu hal lagi yang perlu dimiliki oleh setiap kita. Sehingga bukan hanya saja kita rajin dan tekun, tapi satu lagi kita lihat dalam Amsal 19 ayat yang kedua ini. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kata pengetahuan dalam ayat ini mempunyai kata lain yaitu hikmat. Jadi kerajinan kita selain harus ditambahkan dengan ketekunan, juga harus disertai dengan hikmat. Jelas bahwa rajin itu baik. Secara teologis, setiap kita yang bersemangat, mau bekerja keras, telah memenuhi standar kebenaran. Namun jangan berhenti hanya di bersemangat dan rajin serta kerja keras. Tapi kita perlu memiliki pengetahuan, perlu memiliki hikmat. Sebab semangat tanpa pengetahuan bisa menimbulkan kegagalan. Rajin tanpa hikmat belum tentu akan membawa kepada kesuksesan. Dalam berbagai aspek di hidup kita, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, kita perlu memiliki kerajinan, ketekunan, dan juga pengetahuan alias hikmat. Sebab tanpa hikmat, kita bisa saja hanya seperti ibarat berjalan di tempat. Orang yang tergesa-gesa, yang terburu-buru, dikatakan dalam ayat ini, akan salah langkah. Orang yang tergesa-gesa, itu kelihatan rajin. Orang yang terburu-buru kelihatannya bekerja keras, bersemangat. Tapi kalau tidak ada otaknya, tidak memakai hikmat, tidak pakai pengetahuan, maka itu sama saja sebuah kesia-siaan. Seringkali dalam mengerjakan tugas pekerjaan kita punya ambisi, kita punya dorongan yang sangat kuat untuk mencapai target. Tapi tanpa hikmat, kita akan menjadi salah langkah, meleset dari sasaran, dan melenceng dari target yang ingin kita tuju. Dari ayat ini saudara kita mengerti satu hal, bahwa semangat dan kerajinan yang tinggi sekalipun bisa menjadi bersifat destruktif atau menghancurkan kalau tidak dituntun oleh pengetahuan dan hikmat yang benar. Kalau kita membaca ayat-ayat lain dalam Alkitab, ada cukup banyak ayat yang berbicara tentang hikmat. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang orang yang membangun, yang harus melakukan perhitungan terlebih dulu.
Kita tidak bisa ujuk-ujuk rajin membangun sesuatu tanpa melakukan sebuah perhitungan, tanpa menggunakan akal pikiran kita, tanpa memakai hikmat yang Tuhan berikan. Kerja keras tanpa perhitungan hanya akan memboroskan energi. Begitu juga kerajinan tanpa hikmat akan menguras tenaga dan bisa membawa kesia-siaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajar kita untuk memakai hikmat. Jangan hanya rajin. Rajin itu penting. Kerja keras itu perlu. Tapi gunakan hikmat yang Tuhan berikan. Belajarlah terus. Perkaya diri kita dengan pengetahuan. Dan berdoa minta hikmat Tuhan. Agar kita mendapatkan pengertian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Yang mengajarkan kepada kami untuk kami bukan hanya rajin, bukan hanya tekun, tapi juga memakai hikmat dalam mengerjakan tugas, tanggung jawab, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan dalam segala aktivitas kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menolong kami untuk mengerti. Tuntun kami Roh Kudus untuk lebih lagi mengenal kehendak-Mu dan mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Tuntun kami dan berkati kami, sehingga kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit, yang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, kuasa-Mu bekerja di dalam setiap kami, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan memberikan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Berkatilah bangsa kami Indonesia, jamahlah hati para pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai daerah. Berikan roh takut akan Tuhan, dan hikmat untuk mengerti apa yang harus dijalankan. Berkatilah semua bangsa di dunia ini, dan lawatlah setiap orang agar percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.